serupa dirimu, melayani sesama dengan kasih yang sempurna. Kau ungkapkan cinta tanpa banyak kata. Kau berikan dirimu tanpa setitik ragu. Diriku yang terbatas harapkan cinta berbalas, tak tahan terbilur luka, tak kuasa menderita. Ku sadari Tuhan tak mampu aku mencinta setulus cintamu, namun di dalam segala kerapuhan sempurna kuasamu. Ku percaya Tuhan, kasih setiamu selalu terangi jalanku saat diriku lemah tak berdaya. Sempurna kuasamu.
cintamu, namun di dalam segala kerapuhan sempurna kuasa-Mu. Ku percaya Tuhan, kasih setia-Mu selalu terangi jalanku saat diriku lemah tak berdaya. Sempurna kuasa-Mu. Kau ungkapkan cinta tanpa banyak kata. Kau berikan dirimu tanpa setitik ragu. Diriku yang terbatas harapkan cinta berbalas, tak tahan berpilur luka, tak kuasa menderita. Ku sadari Tuhan, tak mampu aku mencinta setulus cinta-Mu, namun di dalam segala kerapuhan sempurna kuasa-Mu. Ku percaya Tuhan, kasih setia-Mu selalu terangi jalanku saat diriku lemah tak berdaya. Sempurna kuasa-Mu. Ku sadari Tuhan, tak mampu aku mencinta setulus cinta-Mu, namun di dalam segala kerapuhan sempurna kuasa-Mu. Ku percaya Tuhan, kasih setia-Mu selalu terangi jalanku saat diriku lemah tak berdaya. Sempurna kuasa-Mu. Sempurna kuasa-Mu. Sempurna kuasa-Mu. Ya, 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 ya. Betapa ku rindu serupa dirimu, melayani sesama dengan kasih yang sempurna. Kau ungkapkan cinta tanpa banyak kata. Kau berikan dirimu tanpa setitik ragu. Diriku yang terbatas harapkan cinta berbalas, tak
tak mampu aku mencinta setulus cintamu, namun di dalam segala kerapuhan sempurna kuasa-Mu. Ku percaya Tuhan. Selamat pagi para suster, saudara-saudari yang terkasih, Romo yang kami hormati. Sebelum perayaan Ekaristi pada hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraanmu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rochus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Saudari-saudara yang terkasih, simbah-simbah, Bapak, Ibu, muda-mudi, anak-anak, selamat pagi, berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pilihannya untuk kita semua menjadi miliknya, yang oleh kehendaknya kita diperkenankan semakin mengenal siapakah Allah itu bagi kita. Itu semua merupakan tema sepanjang bulan September ini. Dan setiap minggu saya memadukan permenungan itu dengan bacaan hari Minggu. Bersama dengan perayaan Ekaristi hari ini disampaikan intensi yang pertama mendoakan 7 harinya Bapak Florentinus Bugiono, koster kita yang telah dipanggil Tuhan seminggu yang lalu hari Senin dini hari. Yang kedua kita doakan juga Ibu Anastasia Sukirah, ibu dari Bapak Agus Budiantoro dan Ibu Kristina Triyat ini, yang kemarin siang juga dipanggil Tuhan dan hari ini pukul 10 diberkati, dilanjutkan dengan pemakaman di Wonorejo Pakem. Kita siapkan hati budi kita untuk bersatu dalam Ekaristi kita pagi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami semua untuk mengikuti Engkau secara penuh. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melepaskan kami semua dari belenggu dosa dan maut, menuju ke dalam hidup yang baru. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami semua dan menyatukan kami semua untuk menuju kepada hidup yang baru. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin. Marilah bersama-sama memuliakan Allah kita. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Bersama-sama kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Tuhan kita, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami anak-anak-Mu. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami semua mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah membuka hati dan budi, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pembacaan dari nubuat Yesekiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan.
Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang
mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak bapaknya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari-saudara, simbah-simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, anak-anak semua. Terus terang saya tidak tahu selama bulan kitab suci ini panjenengan semua ada berapa yang menggunakan buku panduan ini untuk dipelajari, direnungkan dalam usaha mengenal Allah dan membangun identitas diri kita masing-masing. Itu terserah Anda bagaimana dalam situasi apapun. Setiap bulan September kita diajak untuk akrab dengan kitab suci, akrab dengan Alkitab. Sudah sering saya katakan kalau tidak salah. Kalau salah ya bisa dibenarkan. Kita dalam usaha mengenal Allah melalui kitab suci dan cara membaca kitab suci, cara membaca Alkitab, dan dalam memahami susunan kitab itu tidak dari kitab Kejadian yang pertama. Kita mengenal Allah yang diperkenalkan kepada kita, yang kemudian dinyatakan Allah adalah kasih. Semua itu sampai kemudian sepanjang sejarah penyelamatan
yang dituliskan dalam Alkitab ini sampai dengan kitab Wahyu bagian yang terakhir itu, kita mengenalnya melalui kitab Kejadian bab 12, yaitu panggilan Abram. Kitab Kejadian bab 12, panggilan Abram. Kalau kita mau mengenal Allah melalui kitab suci ini. Itulah awal sejarah penyelamatan yang ditemukan oleh orang-orang beriman, yang kemudian data tulisan-tulisan itu dapat ditemukan dan memang ditemukan di sebuah pertapaan yang terkenal, yaitu di Qumran. Bagi yang pernah ke Yerusalem, kalau mau ke Laut Mati, antara kota itu dan untuk menuju ke Laut Mati, di antaranya ada perbukitan itu, dan di situ ada pertapaan sangat kuno. Disitulah tersimpan dokumen-dokumen sejarah penyelamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang adalah kasih ditemukan oleh bangsa manusia, oleh orang-orang beriman yang kemudian dikenal dengan sebutan tua-tua, dikenal dengan sebutan para ahli kitab, yang sampai pada zaman Yesus dikenal dengan kelompok orang-orang Farisi, adalah kelompok-kelompok yang sangat akrab dengan kitab suci. Tetapi ternyata dari mereka itu hanya memegang tulisan-tulisan itu, tidak sampai kepada kedalaman hidupnya. Allah yang Maha Kasih telah menunjukkan jalan penyelamatan. Sebagaimana tadi dalam Injil, Yesus menegaskan bahwa kepada mereka telah ditunjukkan jalan penyelamatan menuju keselamatan kalau mau selamat. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka hanya memegang yang tertulis kata demi kata. Maka sampai kepada Yesus pun yang dicari oleh mereka adalah kata demi kata, bukan membuka hati dan pikiran untuk mempercayakan diri kepada Allah. Hari ini, Minggu keempat bulan September, kepada kita semua semakin diperkenalkan siapakah Allah itu. Allah yang telah menunjukkan jalan penyelamatan itu. Jalan itu adalah jalan pengampunan dosa. Itu antara lain. Bagi orang yang percaya bahwa ada jalan keselamatan itu melalui percaya dan pertobatan, itulah yang ditemukan oleh orang-orang sederhana, para pendosa, para pelacur, para pemungut cukai. Itu tergolong orang yang disebut pendosa berat. Maka orang yang tidak mau dinasihati, lalu dengan berbagai macam saksi pun tidak mau mengubah hidupnya, disamakan dengan pemungut cukai. Itu golongan orang yang dosanya sangat besar. Nah, orang-orang yang telah menemukan Allah yang Maha Kasih, yang telah menunjukkan jalan penyelamatannya kepada manusia, dan yang telah menemukannya, semua itu akhirnya bermuara dan bertumpu pada Yesus Kristus sendiri yang diutusnya, yang menyerahkan dirinya seutuh-utuhnya, sebagaimana tadi dalam bacaan yang kedua. Lalu, dari semua ini,
Bagaimana pembangunan sikap hidup orang kita semua yang telah semoga juga menjadi orang yang percaya dan telah melihat jalan penyelamatan itu, lalu berusaha menyerahkan hidup ini kepada penyelenggaraan Allah. Disitulah kita semua, cara hidup kita sehari-hari diharapkan semakin sesuai dengan pilihan kita, semakin bangga menjadi pengikut Kristus, meskipun sekarang ini tidak bisa mengungkapkannya, tidak bisa mewujudkannya secara sakramental, berkumpul bersama, beribadat bersama, tetapi justru juga disitulah Yesus sendiri telah menyatakan cara lain orang kita selalu bersama dengan Allah, yaitu dengan cara doa yang tersembunyi. Doa yang tersembunyi mengungkapkan kepercayaanku kepada Allah dalam kesatuan iman. Secara rohani kita semua tetap bersatu dalam iman. Secara tidak nampak kita semua tetap bersatu dalam iman, bersatu secara rohani yang dirayakan oleh yang bisa merayakannya, seperti kita yang hadir di gereja ini, tempat ibadat ini. Kita menyatukan semua saudara-saudara kita, Anda sekali yang berada di rumah dan mungkin juga dimanapun mengikuti live streaming ini. Di situ juga kita dipersatukan dalam kesatuan batin, dalam kesatuan iman, sehingga di situ juga wujud dan nilai doa komuni batin itu. Marilah dalam perjuangan hidup yang memang penuh gejolak ini, dengan kita menyendiri, tidak selalu bersama ubiang-ubiung dengan yang lain, empet-empetan, berdekat-dekatan, tetapi kita diajak menjaga jarak, memakai masker ketika bersama dengan orang lain, mencuci tangan dengan hand sanitizer, mencuci tangan dengan air dan sabun. Semua itu usaha yang kelihatan untuk membangun hidup supaya dalam batin terbangun kekuatan karena bersatu dengan Kristus yang menyatukan kita untuk menuju kepada cara hidup bersama dengan Dia, oleh Dia dan dalam Dia, menuju kepada kehidupan baru. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kasih. Dialah Bapa kita yang telah dan senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
Marilah berdoa. Bagi gereja kita, ya Bapa, curailah seluruh umat-Mu semangat kerukunan dalam Kristus Putra-Mu, agar seia sekata dalam gerak dan tindak dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah dalam keheningan kita haturkan doa-doa permohonan kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami semua selalu bertobat, dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan kehidupan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara, marilah berdoa supaya persembahan kita ini
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Belas Kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah korban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, Ia mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ia membuka jalan pintu surga bagi kami. Maka kami senantiasa bersama para malaikat melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka dari itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan
bahwa Kristus telah bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Bapa Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Bapak Florentinus Bugiono yang telah 7 hari Kau panggil, Ibu Anastasia Sukirah yang kemarin juga Engkau panggil,
dan saudari-saudara kami semua umat-Mu ini, serta semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, para rasul, Santo-Santa pelindung kami masing-masing, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan beserta-Mu. Dan serta-Mu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, inilah sakramen Ekaristi Maha Kudus. Inilah tubuh dan darah Kristus. Inilah penyelamat kita. Berbahagialah kita semua yang diundang hadir ke perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin.
Anak-anak sekalian, silakan mempersiapkan diri, membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, berkatilah anak-anak ini bersama dengan keluarganya masing-masing yang mempersembahkan mercakan diri kepadamu. Lindungilah mereka bersama dengan teman-temannya, bersama dengan keluarganya, dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga perjamuan surgawi yang kami rayakan ini memulihkan badan dan jiwa kami dalam peziarahan yang penuh gejolak COVID-19 ini. Semoga kami semua umat-Mu yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat putra-Mu yang kami rayakan bersama-sama, terutama dalam kesatuan batin, kesatuan iman. Kami semua semoga Engkau perkenankan menjadi ahli waris bersama Dia dalam kemuliaan abadi, karena Kristus pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, pertama terima kasih kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini yang semakin menegaskan identitas kita, kebanggaan kita menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, mewakili keluarga Ibu Mur Bugiono Palen, mengaturkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah memperhatikan mengantar berpulangnya Bapak Florentinus Bugiono Koster kita yang telah 7 hari atau seminggu dipanggil Tuhan ini. Semoga pengabdiannya dibawa kepada persembahan abadi di surga. Kita mengakhiri garis ini dengan mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi diutus mewartakan kasih Tuhan. Amin. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan, karena dunia yang baik dan yang bagus ini Kau cipta bagi kami, Putra-Mu.
Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan.